sekarang lagi belajar bagaimana merapat kepada Allah, bagaimana bertauhid kepada Allah. Kalau bertanyalah kepada ahlinya. Saya pun tidak semata-mata ujuk-ujuk begitu saja ya Pak Ustadz, tiba-tiba langsung berguru, tidak. Karena Allah mengaruniai kita otak untuk berpikir, hati untuk mencerna, menyaring. Kita ini dasari sama hati. Logika ini bermain. Ini orang layak enggak untuk digurui. Begitu. Berhubung kita ada petunjuk, sudah dari petunjuk guru ini, guru sehingga ketemulah dengan beliaunya Bapak guru kita Ustadz Rahmat Lombok ya. Dan saya dengar, saya kaji, saya lihat bukunya dengan mata kepala sendiri. Ya sudah, berarti layak untuk saya jadikan guru. Itu ya prinsip hidup sebetulnya ya, yang orang tua saya tanamkan. Makanya saya kemanapun saya ke Balaban, nomor satu yang saya dicari masjid. Bagaimanapun kehidupan saya, sehancur-hancurnya hidup saya, sekacau-kacaunya hidup saya, yang saya cari satu, guru. Ya Ustaz, bisa saja ini saya nih kalau ukuran kerja, mohon maaf dikata, cukuplah. Kalau buat diri saya merantau tidak akan kesusahan. Kalau untuk makan diri sendiri bahkan bisa lebih, insya Allah ya. Tapi kalau seandainya kelebihan itu saya pergunakan karena kondisi saya yang lagi kacau, keluarga berantakan, saya lari ke tempat judi, ke meja judi, saya lari ke meja lain-lain, hancurlah hidup saya, hancurlah masa depan anak saya, dan hancurlah perasaan orang tua saya. Itu yang saya jaga, itu yang saya jaga. Karena saya punya kakak satu ya, sekarang beliau mungkin berada di Serang ya, Polda Serang gitu ya. Saya punya teteh satu, beliau tugas di Polda ya, sebagai polisi wanita itu. Beliau berpesan satu, dan kemanapun kamu melangkah, mau merantau sampai ke ujung Indonesia atau ke ujung dunia, satu, jaga nama baik keluarga. Bagaimana caranya teh? Ya kan, karena teteh di bidang hukum, jangan dekati narkoba, minuman keras. Ibaratkan kamu harus ingat apa yang orang tuamu ajarkan, apa yang dulu pernah dididik sama orang tua ya, ditanamkan sama orang tua. Karena sudah ya, karena berbuat jahat itu paling gampang, berbuat baik itu paling susah. Tapi untuk jalan ke neraka itu mahal harganya, tapi kita banyak yang mencari. Jalan untuk menuju surga itu murah harganya, tapi kok susah kita cari, ibarat begitu. Jadi intinya kamu jaga nama baik keluarga. Harus ingat teteh, katanya nih, teteh ini anggota. Jadi kalau kamu namamu tercemar, ini saudaranya siapa, ibaratkan begitu. Ini adiknya siapa, otomatis beliau tercemar, keluarga tercemar. Itu saja, tidak minta apa-apa keluarga saya, tidak minta uang, tidak minta apa-apa, jaga nama baik, itu saja. Alhamdulillah ya, terima kasih atas segala perhatian keluarga ya. Semoga doanya ya, saya yang ada di Pulau Papua ini, yang lagi mencari hidup, yang lagi mencari jati diri juga ya, sahabat anak rantau. Karena semoga dengan channel ini ya, orang-orang yang di luar sana lagi bagaimana mencari diri itu, mencari jati diri itu seperti apa dan bagaimana. Insya Allah sahabat anak rantau ya, kita sama-sama belajar di sini. Bukan berarti kita pengen menggurui, bukan ya Pak Ustadz ya, bukan untuk menggurui, bukan ini
sekedar konten ini untuk bekal saya saja, perjalanan hidup saya saja ini selama merantau ini, dan untuk mengabarkan seolah-olah saya mengkisahkan ini loh mak, untuk orang tua saya ini loh mak, saya loh di perantauan baik-baik saja, dan apa yang dilakukan itu mama saya tuh bertanya-tanya, saudara-saudara saya tuh bertanya-tanya, kamu sudah 2 tahun ini tidak pulang, ngapain saja di sana, apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu lakukan. Inilah yang kami lakukan. Insya Allah saya bersama guru, ada gurunya, ada ahlinya, insya Allah saya tidak akan sesat. Mama dulu, bapak dulu ngasih saya bagaimana bersyariat, bagaimana sholat yang baik, puasa yang baik. Insya Allah itu sudah tertanam di dalam jiwa. Oke, jadi begitu ya sahabat anak rantau. Jadi kita, pertemuan kita sama Pak Ustadz itu terbatas. Pak Ustadz dengan berburu-burunya, Pak Ustadz dengan bertaninya, sedangkan rumahnya 2, yang satu di Kalikabur, yang satu di SP Taja. Sedangkan saya dari kota lari sawit lere, dari kota lari lagi ke sawit Buasum, lari lagi ke sawit Yeti, lari lagi ke Senggi. Itu kita nggak kebagian ya, untuk mencari ilmu itu tidak ada Pak Ustadz. Kata saya dipikir ini, saya hidup ini lagi diuji, entah sampai kapan, entah bagaimana, ini harus berakhir. Ini harus ada pangkalnya ini. Ini kita ini kalau begini terus kita cuma dapat capek Ustadz ya. Sehingga kami memutuskan ya sudah, karena kami masing-masing ada pengalaman. Pak Ustadz dulu pernah buka pengobatan juga ya Pak Ustadz ya, secara non medis ya Pak Ustadz ya. Berhubung kita juga ada sedikit pengalaman di pengalaman bekam gurah. Saya gurah dulu sama bekam dari tahun 2010, berawal dari Bangka Belitung ya sahabat, lari lagi ke Papua, lari lagi ke Kalimantan. Alhamdulillah lah, untuk pengalaman kita berbekam dari tahun 2010 itu sudah sangat luar biasa lamanya. Sehingga kita ini saking refleksnya, saking kita sudah tahu apa keluhan-keluhan mereka yang mereka derita, dengan dipegang saja titik-titik bekam itu mereka sudah, ya itulah yang saya rasakan. Begitu ya Pak Ustadz. Jadi sebelum saya terjun sekarang ke kota Sarmi ini, sebelum saya terjun ke kota besar ini, karena kita akan awali di ujung Papua ini, Jayapura, sampai ke ujung titik 0 km Senggi ya, 0 km Jayapura itu terletak di daerah Senggi, 0 km titik not 0. Di sini ujungnya Sarmi, karena untuk nyebrang lagi ini sudah pantai ya, itu ke Membramo ya Pak Ustadz ya. Nah begitu. Jadi saya awali ini di ujung kota Sarmi, nanti kita akan menuju terus, lari terus ke kota sampai kita ke titik 0. Kalau kemarin kita dari titik 0 ya, sudah kita lalui itu di kota Senggi, kita dulu ada pengobatan bekam juga. Jadi bagaimana saya sebelum terjun mengetahui penyakit-penyakit dulu, saya di sawit Pak Ustadz ya. Bagaimana saya memperdalami dulu apa penyakit yang diderita orang-orang sawit Pak Ustadz. Saya bereksperimen, saya tanya dari 100 orang, saya simpulkan dari pemanen, loading, mandor, driver, asisten, itu saya tanya apa yang dikeluhkan, bagian mana saja yang diderita, sehingga saya sudah tertanam di otak. Kalau saya masuk di perkebunan kelapa sawit itu, cukup bertanya apa kerjaan bapak, apa kerjaan abang, apa pekerjaan kakak. Ternyata mereka bilang panen. Sebelum itu saya tanya dulu apa yang dikeluhkan pemanen. Dari 100 saya simpulkan 90 jawaban, 10-nya yang lain-lain berarti itu sudah mewakili.
Mas, kalau panen ini sakitnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dalam 100 orang, 90 saya simpulkan jawabannya sama, ya sudah. Berarti pemanen letak sakitnya di sini. Saya tanya lagi ke perawatan. Para perawatan, dalam perkebunan kelapa sawit ya, dalam 100 atau 1000 saya tanyakan orang seluruh yang kerja sebagai perawatan, apa yang kalian keluhkan? Sakit di bagian mana saja sesudah kerja itu yang diderita? Di sini mas, di sini, di sini, di sini. Berikut mana? Berikut security, berikut abang-abang TNI. Saya tanya semua. Jadi saya sekarang keliling ke daerah Sarmi ini, saya cukup menanyakan apa kerjaan saudara. Saya pegang insya Allah titik bekam itu akan mewakili anda punya keluhan, baik di kepala, baik di leher, baik di kaki. Saya cukup panggil saja, mari ke sini. Saya punya pengobatan bekam al-hijama yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, bisa mengobatin berbagai macam penyakit. Saya cukup panggil saja, saudara kerjanya apa. Tidak usah lagi bilang ini yang dikeluhkan, cukup saya pegang insya Allah. Itulah yang anda derita. Itu yang terjadi Pak Ustadz kita ya. Itu gunanya pengalaman ya. Karena tanpa pengalaman itu tidak akan terjadi ya. Saya cukup pegang saja. Saudara kerja apa? Tukang ojek mas? Petani mas? Oh saya darah tinggi mas? Asam urat mas? Saya pegang saja insya Allah. Bukan pegang untuk apa? Saya tahu kalau hanya di bagian mana saja. Karena berapa ratus orang yang saya temui yang punya penyakit yang punya penyakit asam urat, yang punya penyakit lain-lain ya. Saya tanya di bagian mana saja kalau asam urat itu sakitnya, yang ngilu-ngilu letaknya di sini, di sini, di sini, di sini, sehingga sudah tertanam di dalam otak ini. Ketemu yang asam urat, saya pegang saja di sini, dan itu rata-rata 98% mereka bilang, iya mas, di sini saya sakitnya. Dan saya rapi dengan metode yang baik dan benar, insya Allah. Begitu sudah diterapi, tidak nunggu besok. Selesai terapi itu, insya Allah langsung terasa. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin. Pengobatan ini dijanjikan oleh Nabi Muhammad bisa mengobatin berbagai macam penyakit. Jadi nanti ya di konten kami bisa dilihat, begitu orang sudah dibekam, dan siapapun yang belum merasakan bekam ya, silakan dicoba. Insya Allah kami tidak akan berbicara banyak, cukup Anda coba dulu. Anda rasakan, hari ini Anda dibekam, hari ini khasiatnya terasa. Sakit badan, sakit pinggang. Berapa orang yang gejala sakit pinggang, yang tidurnya tidak bisa lurus, harus diganjal bantal. Izin Allah Pak Ustadz ya. Karena semuanya dengan izin Allah. Kita meminta pasrah, semua saya serahkan kepada Allah. Asal dari Allah, ya Allah, saya kembalikan lagi kepada Allah. Ya, sakitnya asal dari Allah, saya kembalikan lagi ya Allah. Mohon sembuhannya untuk para pasien saya. Alhamdulillah. Selesai terapi, selesai berobat, saya tanya bagaimana. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi itu ya sahabat anak rantau. Kita ke depan akan terus berbagi bagaimana kita tahapan-tahapan bagi yang lagi belajar ini. Pengenalan ya, pengenalan atau lagi mencari jati diri. Saya pun lagi mencari. Yuk kita sama-sama belajar. Mumpung kita ada mursyidnya, mumpung kita ada gurunya. Simak terus channel kami ya, Anak Rantau channel 01, karena kami akan belajar dari dasar bagaimana bersyariat yang benar, bagaimana bertarekat yang benar, bagaimana berhakikat yang
benar dan bagaimana kita merapat dan bermakrifat yang benar kepada Allah. Mumpung kita ada gurunya, mari kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Kita pun masih belajar. Belajar itu tugas kita. Kalau bahasa Sunda bilang, kita bodoh tapi jangan kata toloyo. Sudah bodoh tidak mau bertanya. Bodoh itu harus alewo, nanya we. Mudah-mudahan dijawab, ya toh. Yakin kita kalau berguru, kita bertanya kepada guru, insya Allah guru akan jawab ya. Sebaik-baiknya murid, sejelek-jeleknya guru. Sejelek-jeleknya guru, sebaik-baiknya murid. Begitu pepatah mengatakan tuh Mas Tad. Betul. Iya memang betul seperti itu. Begitu. Jadi tidak ada guru yang mengajarkan tentang kejahatan. Ya, Ustaz ya. Semua akan mengajarkan yang terbaik. Walaupun maling akan mengajarkan bagaimana maling yang baik. Ya begitu ya Ustaz. Begitu. Yang terbaik. Walaupun mengajarkan maling, tapi bagaimana maling yang terbaik. Tapi kita sekarang lagi belajar bagaimana merapat kepada Allah, bagaimana bertauhid kepada Allah. Kalau bertanyalah kepada ahlinya. Saya pun tidak semata-mata ujuk-ujuk begitu saja ya Pak Ustaz, tiba-tiba langsung berguru, tidak. Karena Allah mengaruniai kita otak untuk berpikir, hati untuk mencerna, menyaring. Kita ini dasari sama hati. Logika ini bermain. Ini orang layak enggak untuk digurui. Begitu. Berhubung kita ada petunjuk, sudah dari petunjuk guru ini, guru sehingga ketemulah dengan beliaunya Bapak guru kita Ustadz Rahmat Lombok ya. Dan saya dengar, saya kaji, saya lihat bukunya dengan mata kepala sendiri. Ya sudah, berarti layak untuk saya jadikan guru. Dan bisa disimak lah sahabat anak rantau, bukan dari kata logika saja Pak Ustaz. Itu permainan logika itu tidak bisa. Kalau masalah ilmu Allah ada kitabnya ya, ada gurunya, ada mursyidnya, sehingga ya saya belajarlah sama beliau. Dan makanya kita berani publikasikan karena kita bisa Low battery, please charge. ya, karena kita bisa pertanggungjawabkan. Insya Allah simak terus makanya ya sahabat anak rantau, tayangan kita berikutnya mudah-mudahan memberikan manfaat bagi yang para pencari jati diri. Mari kita belajar, mumpung kita ada gurunya, mumpung kita ada kajiannya ya, mumpung ada channelnya juga. Mari simak channel kami, kita sama-sama belajar mencari jati diri ya. Bagaimana Low battery, please charge. bagaimana kita bermakrifat yang baik kepada Allah. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti ya, kita akan dengar tausiah dari guru kita Ustadz Rahmat Lombok. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.